Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dika Hakam Arsyadi dari Prodi Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan sejarah pemikiran Islam pada masa Rasulullah. Baiklah, aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan muamalah atau interaksi. Pesan utama Al-Quran dalam muamalah, keuangan atau aktivitas ekonomi adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan di antara kamu secara batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat di atas secara jelas mengisyaratkan bahwa Islam sangat teguh memegang prinsip ketauhidan dalam segi ekonomi, sehingga tak heran pada masa Rasulullah pemikiran ekonomi Islam datang sebagai solusi atas banyaknya ketimpangan yang disebabkan oleh dampak buruk ekonomi liberal. Ekonomi Islam tentunya sangat berbeda dengan ekonomi yang mengarah kepada prinsip kapitalisme atau liberalisme. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang saja, melainkan seluruh umat manusia secara keseluruhan, agar dapat hidup berkualitas dan menunaikan ibadah dengan baik. Sedangkan prinsip liberalisme atau kapitalisme hanya berdasarkan kepada pemilik modal, pasar bebas, dan tidak berpihaknya pada masyarakat lemah atau kurang mampu. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran, dan pada masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 Masehi hingga awal 7 Masehi. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa dagang sebelum periode Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim. Tradisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama adalah membangun masjid sebagai Islamic Center, kedua menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, yang ketiga adalah menjalin kedamaian dalam negara, yang keempat adalah mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, kelima adalah membuat konstitusi negara, dan yang keenam adalah meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Aktivitas pembangunan sebagai implementasi ibadah sesuai dengan ketentuan bahwa setiap amal soleh adalah ibadah bersifat produktif dan kontributif, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat kemakmuran termasuk dalam kategori makna ibadah. Usaha proses pembangunan dalam pengertian Islam harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat. Kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi disebabkan perilaku kontraproduktif sebagian individu dalam masyarakat yang tidak melaksanakan fungsi kerjanya. Kemudian sejarah berdirinya Baitul Mal. Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun 2 Hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekcokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari perang Badar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ke-41 dalam surat Al-Anfal yang menjelaskan tentang 1/5 dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mulai merintis pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu muasasah lembaga yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Sejatinya Baitul Mal sudah berdiri sejak masa Rasulullah SAW, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan dewan administrasi yang resmi. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai makna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum muslimin yang diperoleh dari ghanimah, maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin setelah peperangan tanpa menunda-nunda lagi. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Khairuddin. Saya mahasiswa STMB semester 6 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat berdirinya Baitul Mal dan pendapatan-pendapatan yang ada pada Baitul Mal. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktunya kita masuk ke pembahasan. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zamannya Rasulullah SAW, di mana cikal bakal berdirinya lembaga Baitul Mal dicetuskan serta difungsikan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan semakin dikembangkan fungsinya pada zaman Khalifah Umar ibnu Khattab. Pada masa pemerintahan Umar ibnu Khattab, kekuasaan wilayah Islam semakin meluas. Pendapatan negara pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, berpengaruh terhadap pendapatan Baitul Mal, di mana kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar ibnu Khattab kepada dunia Islam dan kaum muslimin adalah pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata dengan baik dan rapi. Sejarah mencatat pembangunan institusi Baitul Mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Haraj sebesar 500.000 dirham, dan itu jumlah yang sangat banyak, dan itu terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Maka dari itu Khalifah Umar mengadakan musyawarah dengan pemuka dan sahabat untuk membahas mengenai pengelolaan Baitul Mal agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah yang panjang dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar ibnu Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan atau mendistribusikan harta Baitul Mal secara langsung atau sekaligus, akan tetapi dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta disediakannya dana cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara, maupun berbagai kepentingan umat lainnya. Secara tidak langsung, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Akan tetapi Khalifah diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Khalifah Umar ketika menjabat sebagai khalifah untuk setiap tahunnya adalah mendapatkan 5.000 dirham serta 2 setel pakaian untuk musim panas dan musim dingin, dan 1 ekor binatang tunggangan untuk beribadah haji. Selama memerintah, Umar ibnu Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara kehati-hatian, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat yang
atau syarat yang disebutkannya kepada yang berhak menerimanya. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pengelolaan Baitul Mal mulai banyak mengalami masalah, di antaranya protes dari umat Islam itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada pemerintahan Utsman ibnu Affan banyak mengangkat sanak saudara dan keluarganya untuk menjabat dalam kepemerintahannya. Maka itu terjadinya protes dari umat Islam. Dan pada masa pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi sebelumnya, yaitu pada posisi yang pernah Rasulullah lakukan. Ali yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah sepertinya Umar yang didapat, yaitu 5.000 dirham, 2 setel pakaian dan gangan untuk ibadah haji. Tetapi di sini ketika zamannya Ali timbullah api peperangan antara Ali Abi Thalib dengan Muawiyah, Khalifah pertama Bani Umayyah, di mana orang-orang terdekat Ali menyarankan agar Ali mengambil sedikit dana dari Baitul Mal untuk menggaji para orang-orang terdekat dari Ali tersebut. Nah, ketika dunia Islam mulai berada di bawah kepemimpinan Muawiyah atau Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal sangat berubah drastis. Dari sebelumnya sebagai amanah dari Allah untuk dikelola dengan baik, maka pada zamannya Bani Umayyah, Baitul Mal secara tidak langsung dikuasai oleh pemerintah dan tidak boleh ada yang mengkritiknya. Nah, itulah terjadinya penurunan pada masa Bani Umayyah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan Baitul Mal. Apa sih pembatasan Baitul Mal itu? Baitul Mal didapatkan dari berbagai pemasukan, di antaranya yang telah disebutkan yaitu yang zakat, terus ghanimah, harta rampasan, fai, kharaj, jizyah dan usyar. Itulah pendapatan Baitul Mal. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemikiran ekonomi Islam yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Khairuddin. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kharaj. Dalam istilah syar'i, kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam, atau kata lainnya adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara. Pada masa Umar bin Khattab, harta ghanimah dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Termasuk ke dalamnya harta bergerak seperti kuda dan perkakas yang dibawa perang. Bagian kedua adalah harta tidak bergerak yang berupa tanah. Dalam sejarah dicatat bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah orang pertama yang mendirikan Dewan Administrasi Tanah. Gagasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab diawali dari pengiriman pajak tanah dari Bahrain yang dibawa oleh Gubernur Abu Hurairah pada masa itu. Sedangkan kondisi tanah dilihat dari kewajiban pembayaran pajak tersebut terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu bumi atau tanah yang pemiliknya sudah masuk Islam. Tanah yang seperti ini sah kepunyaannya, kepunyaan orang muslim dan tidak ada kewajiban membayar kharaj. Kemudian bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perdamaian dengan negara Islam agar tanah mereka itu tetap menjadi milik mereka dan Islam tidak mengganggu gugatnya, tetapi mereka diwajibkan untuk membayar kharaj tersebut. Pada masa Bani Umayyah, aturan kharaj diperoleh lebih rinci, yaitu seperti masa Khalifah Abdul Malik. Beliau memberlakukan pengawasan yang ketat untuk keperluan perpajakan tanah hingga membuat sebuah dewan khusus yang disebut Dar al-Istiqraj atau tempat pengelolaan pajak. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, pengawasan harta kharaj lebih ditingkatkan lagi sampai Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Abu Yusuf untuk membuatkan sebuah kitab atau undang-undang negara tentang masalah kharaj. Tentunya
Penulisan buku tersebut di dalamnya membahas selain masalah kharaj, juga memuat tentang aturan atau pedoman, penarikan, serta kadar pajak tanah. Inti dari kitab tersebut adalah merupakan hasil fatwa atau kharaj pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terbagi ke dalam dua bagian, yaitu muqassamah atau sistem yang dipungut atau ditetapkan berdasarkan hasil dari porsi tanah tersebut, baik sepertiga atau setengahnya, ketika selesai kali panen yang harus diserahkan kepada Baitul Mal tersebut. Kemudian yang kedua, wazifah, kewajiban yang harus dibayar dari pemilik tanah jika telah lewat 1 tahun dengan ketetapan yang berlaku. Sedangkan jika pada masa sekarang tanah kharaj dikatakan sebagai pajak tanah, namun hasil dari tanah kharaj atau pajak tanah tersebut diberikan kepada penduduk asli yang memiliki tanah dan untuk pemerintahan sendiri. Kemudian yang kedua, jizyah, artinya balasan. Kata jizyah juga diartikan dengan al-daribah atau yang bermakna upeti. Menurut istilah syar'i, makna jizyah diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Landasan hukum jizyah adalah dalam surat At-Taubah ayat 29. Jizyah dipungut dari setiap umat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat jizyah diterima dari ahlul kitab, baik Arab maupun non-Arab, termasuk orang Majusi yang menyembah api ketika waktu itu. Jizyah tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak. Abu Hanifah berpendapat tidak diterima jizyah dari orang Arab kecuali masuk Islam atau berperang. Kemudian Said Sabik mengatakan tujuan jizyah yang dibayarkan dari orang-orang non-muslim yang tinggal di daerah Islam adalah sebagai berikut. Pembagian jizyah sebagai bukti ketundukan dan bukti ia tidak menghalangi dan memerangi dakwah kepada agama Allah. Kemudian yang kedua, turut andil memberikan belanja pertahanan bagi dirinya, hartanya, dan harga dirinya. Kemudian yang ketiga, turut andil di dalam Baitul Mal kaum muslimin untuk menanggung kebutuhan hidup setiap orang yang tidak mampu bekerja. Kemudian yang ketiga, harta usyr. Secara harfiah, usyr bermakna 1/10. Sedangkan dalam istilah syar'i, usyr adalah sesuatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negaranya. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa harta usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Orang yang pertama menetapkan hukum usyr adalah Sayyidina Umar bin Khattab sendiri. Akan 1/10 kepada setiap orang yang melintasi negaranya. Hukum usyr bukan bersumber dari Al-Quran atau hadis, melainkan dari gagasan Umar sendiri. Kemudian pendistribusian Baitul Mal. Pendistribusian itu diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Penentuan di antara masyarakat muslim yang berhak mendapatkan harta tersebut dari Baitul Mal menurut Jamil Ahmad adalah pendapat persemakmuran pada masa Umar bin Khattab bersumber dari 1. Zakat atau pajak yang dikenakan secara bertahap. Kemudian yang kedua, kharaj atau pajak bumi. Yang ketiga, jizyah atau pajak persorangan. Dalam pendistribusiannya, Umar bin Khattab merupakan penguasa yang tangguh dan secara efektif mampu menjaga perbedaan harta secara wajar serta dalam batas-batas yang seimbang. Sebagian ulama fikih mengatakan Umar bin Khattab membagi-bagikan harta rampasan atau ghanimah 1/5 dari harta-harta rampasan tersebut. Dibagikan kepada 3 golongan, yaitu orang-orang miskin, yatim, dan ibnu sabil. Di sisi lain dikatakan bahwa Sayyidina Umar menulis surat kepada Ammar bin Yashir dan Thariq ibnu Syihab al-Ahnasi. Dalam suratnya dikatakan bahwa harta rampasan itu hanya untuk orang-orang yang ikut berperang. Karena itu, orang-orang yang baru datang dan setelah perang usai tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Dan untuk materi selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh saudara Ana. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah.
Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran adalah sebagai pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang kedua, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Tiga, yaitu kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. Yang keempat, menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa ini diantaranya zakat, khums min al-ghanaim, jizyah, khoroj, fa'i, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Di dalam kebijakan fiskal terdapat 4 instrumen, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Yang ketiga, anggaran. Dan yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, yaitu Rasulullah SAW melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang kedua, kebijakan pajak. Pajak merupakan sumber utama perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan sebagian lainnya untuk membiayai administrasi pemerintahan dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting dalam pembangunan. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW seperti khoroj, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Ketiga, anggaran. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit, meskipun sering terjadinya peperangan. Dan yang keempat yaitu kebijakan fiskal khusus. Rasulullah SAW menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, pinjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para mu'alaf, serta menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab baik sebelum Islam maupun sesudahnya adalah dinar dan dirham.
Dua mata uang tersebut memiliki nilai yang tepat, dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham. Sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah 10 kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum dipergunakan daripada dinar.